وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin, pendengar Mujahidin FM dan pemirsa M2 TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kembali kepada kita nikmatnya kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah salat kita dan mudah-mudahan hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih bicara tentang silsilah zikir-zikir yang sebaiknya kita amalkan setiap pagi atau setiap sore. Yang hari ini insyaallah kita akan pelajari Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu kalau di pagi hari. Kalau di sore hari kita membaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Jadi pengganti dari asbahna menjadi amsayna, kemudian di ujungnya wa ilaikan nusyur di pagi hari. Kalau di sore hari wa ilaikal masir. Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan nikmat-Mu kami hidup di pagi hari ini. Ya Allah, dengan nikmat-Mu, dengan penjagaan-Mu kami hidup di pagi hari ini. Wa bika amsayna, begitu juga nanti di sore hari kami hidup dengan nikmat-Mu. Wa bika nahya, dan karena dengan perlindungan-Mu kami hidup. Wa bika namut, dan dengan perlindungan-Mu kami meninggal. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada Engkau kami akan dibangkitkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dengan perawinya adalah Imam At-Tirmidzi. Rawi hadis adalah Imam At-Tirmidzi, mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Amalan kita diantaranya di pagi hari dengan mengucapkan Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan nikmat-Mu kami hidup di pagi hari ini. Dengan nikmat-Mu ya, kami berada di pagi hari ini. Wa bika amsayna, begitu juga dengan nikmat-Mu kami hidup di sore hari ini. Wa bika nahya, dan karena perlindungan-Mu kami hidup. Wa bika namut, dan dengan perlindungan-Mu kami meninggal. Wa ilaikan nusyur, dan kepada Engkau kami akan dikembalikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu di antara zikir yang selalu diamalkan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari adalah zikir ini. Lalu di sore hari diganti redaksinya Allahumma bika asbahna menjadi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Hadirin hadirat rahimakumullah, makna daripada doa ini adalah al-i'tiraf, pengakuan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat kita berada di pagi hari. Sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita itu, di antara cara untuk mensyukurinya adalah dengan kita selalu mengungkapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengungkapkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dengan salah satu di antaranya adalah mengungkapkan nikmat tersebut. Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan nikmat-Mu aku bisa hidup di pagi hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cepat dan segera mengungkapkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi hari seperti itu. Kita tidak bisa bayangkan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di pagi hari itu, sehingga kalau kita lambat mengucapkan syukur kepada Allah, kita akan banyak sekali ketinggalan dari mensyukuri nikmat Allah. Maka di pagi hari, contoh yang paling utama adalah saat kita bangun tidur, ya, saat kita mampu untuk tidur, kita nyenyak tidur. Habis itu kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Itu nikmat yang sangat besar. Nikmat bisa tidur, nikmat bangun sehat wal afiat. Karena sangat mungkin orang ketika tidur ternyata mau bangun gak bisa bangun lagi, lalu terkena penyakit, dan berbagai macam hal bisa terjadi pada saat kita tidur. Kemudian di pagi hari itu juga mungkin bangun kita, setelah itu kita masuk WC. Ketika masuk WC, kotoran-kotoran yang diproduksi, ya, ampas-ampas yang sudah dikerjakan oleh tubuh kita pada saat malam hari itu harus dikeluarkan di pagi hari. Dan dengan otomatis sepertinya Allah bantu kita untuk mengeluarkan air kecil, ya. Kemudian kita bisa buang air besar dengan tanpa kesulitan. Itu juga adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat sehat. Belum lagi kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala azan, sehingga kumandang azan itu bisa kita dengar, nikmat telinga. Kemudian kita bisa memenuhi panggilan azan, berangkat ke masjid melaksanakan salat, nikmat hidayah. Begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Di pagi hari, nikmat udara yang segar, kita bisa bernapas dengan senyaman-nyamannya, nyaman, kita diberikan gratis dan sebagainya. Berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu di pagi hari kita harus apresiasi dengan setinggi-tingginya. Kita harus ungkapkan nikmat Allah itu. Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan nikmat-Mu aku bisa hidup di pagi hari ini. Wa bika amsayna, dan begitu juga dengan nikmat-Mu aku hidup di sore hari nanti.
Nah, ini semangat optimisme kita. Mudah-mudahan sore kita juga seperti pagi kita. Sebagaimana pagi kita mendapatkan nikmat Allah, mudah-mudahan di sore nanti kita mendapatkan nikmat Allah kembali. Nah, saat kita berada di sore hari, kita ungkapkan lagi nikmat itu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Kemudian kita berniat dan berharap mudah-mudahan besok setiap paginya lagi kita mendapatkan nikmat yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita ini sangat luar biasa. Wa bika nahya, dan dengan perlindunganmu lah kami bisa hidup seperti ini ya Allah. Dan nanti dengan perlindunganmu juga kami akan meninggal dunia. Tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak mungkin kita bisa hidup dengan nyaman. Tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak hal-hal yang bisa untuk mencelakakan hidup kita. Oleh sebab itu, kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Allah. Ketika sudah mendapatkan perlindungan itu, kita mengatakan wabika nahya, karena engkaulah kami hidup, karena engkaulah kami meninggal dunia, karena perlindunganmu lah kami bisa melaksanakan hidup ini dengan seenak-enaknya, dengan sebaik-baiknya. Nah, ungkapan-ungkapan kayak begini makin menajamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang hadirin sekalian, tanpa kita latih diri kita untuk berzikir seperti ini, kadang-kadang rasa syukur itu seperti mati. Kita bisa menyebutnya mati rasa, sehingga seolah-olah tidur itu bukan nikmat, bangun sehat itu bukan nikmat, ketika mengeluarkan sesuatu kotoran di WC itu bukan nikmat, menghirup udara itu bukan nikmat. Sepertinya dibangunkan oleh Allah mendengar azan itu bukan nikmat. Kalau kita tidak ungkapkan, kadang-kadang nikmat-nikmat itu tanpa terasa dan hambar rasanya nikmat itu. Oleh sebab itu, untuk menajamkan rasa kita dan semakin kita mendekat kepada Allah, kita harus ungkapkan dan bantu diri kita dengan cara berzikir, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Dan selanjutnya kita ingatkan diri kita, wa ilaikan nusyur, hanya kepada engkaulah nanti kami akan dibangkitkan, hanya kepada engkaulah kami dibangkitkan. Nah, hikmah kenapa di pagi hari kita mengatakan wa ilaikan nusyur, hanya kepada engkau kami akan dibangkitkan, karena bangun pagi itu ibaratnya kayak kita meninggal dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi bangun pagi itu pada saat tidur itu meninggal, ketika bangun itu hidup kembali. Maka di pagi hari kita mengucapkan wa ilaikan nusyur, bahwa kematian di malam hari itu ibaratnya kematian untuk bangkit kembali nanti pada hari kiamat. Kemudian wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah tempat kembali, ya, kepada engkaulah tempat kembali. Nah, di sore hari seolah-olah kita mati, seolah-olah kita hidup untuk hidup untuk menuju kepada kematian, hidup untuk menuju kepada kematian nanti di malam harinya itu. Maka dengan kita membaca itu seolah-olah nanti tempat kembali kita setelah kita hidup ini adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini ungkapan-ungkapan zikir yang hari ini kita pelajari. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Atau di sore hari, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Mudah-mudahan menjadi salah satu di antara amalan yang tidak kita tinggalkan dalam menjalani kehidupan untuk menajamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.